Tanya mau diselamatkan gimana? Ini dengarkan coba. Masa ya Tuhan jadi bangkai? Coba pikirkanlah, masa Tuhan yang jadi bangkai itu cuman hayawan loh, kambing, keong, kadal. Yang jadi bangkai itu manusia saja pula. Aduh. Isa itu diangkat diangkat manusia saja nih, manusia saja itu disebutnya itu jenazah. pada akhir Kemudian disebutnya itu mayat, bukan bangkai loh. Terus Dia yang namanya diangkat ke bangkai itu langit. pasti bau ya, yang namanya bangkai itu pasti bau loh. Yang namanya Muhammad yang bangkai. bangkai sampai sekarang. Bangkai mayat tidak berubah. Tidak berubah. Salah ya, bukan gitu ya. Ini kenyataan. Bukan ya, bukan gitu ya lagunya ya. Kok Bukan ya. nggak bisa membantah kenyataan. Katanya Tuhan Yesus tidak berubah, katanya gitu. Pernah jadi bangkai, bangkai terus apa gimana? Jangan gitulah, bangkai Tuhannya Oten lo. Sampai Wangi kayaknya ya. sekarang Gimana rasanya nyembah Tuhan yang pernah jadi Muhammad bangkai? tidak jadi bangkai. Gimana Sampai sekarang rasanya? Muhammad itu bangkai. Gimana Bang, jangan nangis dong, Bang sakit ya Bang. Abang sakit. Abang sakit Bang. Abang sakit. Abang, gimana rasanya Bang nyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai Bang? Kecipratan Muhammad aromanya nggak Bang? jadi bangkai Kalau sampai main sama sekarang. tukang parfum Minum bisa racun dulu wangi. kayak Tuhan. Yang bilang menghujat. Udah Bang, Bang. Nama Muhammad Gimana Bang? naik Bang, ke Bang, langit. bangkai Tuhan. Kuburan sampai Bangkai sekarang. Tuhan. Bang, gimana Bang? Kita nggak menghujat. Ini Bangkai kenyataan Yesus kok. Bang. Gimana Bang? Waktu dia jadi bangkai, Banyak cara yang nyembahnya gimana Bang? Waktu tuh hanya jadi bangkai. Waktu tuh hanya jadi bangkai, nyembahnya gimana Bang? Di Quran Anda aja Bang, dikatakan. di bisa Al-Quran nggak ada dinaikkan Tuhan langit. jadi bangkai Bang. Jangan ngadi-ngadi Bang. Berarti Anda- Di Al-Quran nggak ada Tuhan jadi bangkai. Disamarin Kalau di bingkai. Bible, Bisa naik ke langit. Uti disamarin bingkai aja, coba disamarin bingkai. oh bingkai, oke. Iya. Isa naik ke langit. Kalau di Quran Al-Quran Anda. nggak ada Tuhan jadi beng-beng, beng-beng, nggak ada Bang. Tapi kalau di Bible ini ada Tuhan jadi beng-beng, ada Bang. Sakit ya Bang ya Urat rasanya. malunya dia nggak ada nih, urat nadinya nggak ada ini orang. Enak ya Bang ya. Bukan Enak, bukan Bang? nggak ada. Kesurupan ini, akibat Stok ngikut urat orang- malunya banyak orang kalau di Oten kuburan. stok urat malunya. Oh iya ya. Mau diskusi dibawa Diskusi Kita itu kasih yang kenyataan cerdas nggak terima. dong. Tunjukin data seperti tadi data beng Mbak. beng 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 beng. Enak Bang. katanya Mbak. Enak Bang. Datanya Gimana Bang katanya rasanya? Mbak. Bang Muhammad caranya di gimana mana Bang? sekarang? Gimana Nabi caranya Muhammad Bang? di mana Nyembah sekarang? Tuhan waktu lagi jadi Nabi beng beng Muhammad beng di beng. mana sekarang? Gimana Bang? Banyak jawab Nangis nih, dulu. Bang. Nabi Ayolah, Muhammad Bang. sekarang di mana? Bang. Nabi Gimana Muhammad Bang? sekarang di mana? Tunjukin datanya dulu Bang kalau mau nanya. Orang Tadi yang aku Anda nanya. percaya dan ikutin itu Bang. sekarang di mana? Bang. Orang yang Abang Anda kalau mau ikuti tahu itu coba sekarang Abang dia gali di mana? kuburannya Paulus Bang. Abang lihat Paulus itu kayak gimana sekarang bentuknya Bang. Tapi kalau masalah mana beng-beng ya Bang. orangnya sekarang? Di Islam itu nggak pernah ada Tuhan jadi beng 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 beng. Orang yang- Beng beng. Nggak pernah ada Bang. Nggak pernah ada. Anda ikuti, Nggak Anda ada Bang. teladani. Tuhan beng 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 Dia beng di nggak mana ada Bang. sekarang? Tapi kenapa Bang? Dia di Rasanya kuburan. gimana Bang nyembah Tuhan yang pernah jadi beng beng gimana Bang? Enak. Cara nyembahnya gimana waktu dia jadi beng-beng Bang? Bang, aduh, gimana ya? Mau dibilang nanti takut kena pelanggaran, nggak dibilang takut Bingkai, dibilang kayaknya memelintir bingkai. gitu ya? Sampai sekarang Nabi Gimana, Muhammad Bang? meminta ampun kepada Yesus. Oh, Nabi Muhammad minta Oke, yes, mana Sampai datanya sekarang Bang? Muhammad itu meminta Mana ampun. datanya? Mana datanya Bang? Kata ini katanya itu dia di Buntal ya, Buntal itu sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak tanya, jawab dulu. Aduh, noise siapa ini? Noise nih. Muhammad di mana? Palala noise ya? Bang Palala noise ya? Pak Palala noise. Ustaz nih. Bukan Oke, bukan saya. jadi kalau saya heran ya, Nabi saudara-saudaraku saya heran ya. Muhammad Semua sekarang nabi gimana? Jawab yang dulu. diutus, diam dulu lah. Semua nabi yang diutus itu ada awalnya dia lahir, kemudian hidup, diangkat menjadi nabi. Kemudian tugasnya selesai dia meninggal, kemudian dikuburkan secara mulia. Itulah nabi utusan Tuhan. Nggak ada ya yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Apalagi kalau Tuhan tiba-tiba jadi beng, nggak ada kayak gitu Tuhan kayak gitu. Terus dibiarin apa namanya tadi nanyain Nabi Muhammad kemana? Yang pasti Nabi Muhammad dikubur secara mulia, bukan dikubur tak bercelana. Nggak gitu. Nabi Muhammad dikubur secara mulia, begitu ya. Sakit kan?
sakit ya Dia di diskusinya. kuburan kan. Sekarang Ya pasti dikubur lah alhamdulillah secara mulia. Nah, kalau Nabi Muhammad meninggal itu memang dikubur secara mulia, bukan digantung-gantung cuma nggak bercelana gitu, nggak pakai baju gitu, nggak kayak gitu. Nabi Muhammad dikubur secara mulia gitu loh. Jadi kamu nggak usah bingung gitu, dikafani gitu loh, secara mulia dikubur. Secara mulia itulah Nabi, mulianya Nabi Muhammad begitu. Nggak ada Nabi Muhammad meninggal terus dia ditelanjang, ya, nggak ada kayak gitu, nggak ada, ya. Namanya juga Nabi Muhammad, jadi muliakan lah, meninggal pun kita muliakan. Nggak ada dipamerin itu kayak apa barang-barangnya, nggak bercelana gitu, nggak ada. Kayak gitu. Aduh, sakit ya Ten. Ini Gerald siapa noise nih Gerald musik. Bang Geral, monitor Bang Geral. Noise Muslim. bang. kesurupannya udah selesai. Bang Geral Bang Muslim. noise. Aduh musik loh ini Gerald ini. Oh iya. Kesurupan Bang Geral. udah selesai Noise Bang ya. Geral, noise. Aduh gimana ya? Udah nggak kesurupan ya. Kita bisa ngomong. Loh, kenapa kesurupan? Kenapa Kesurupannya kesurupan? udah Apakah selesai? seperti halnya tuduhan-tuduhan ahli Taurat mengira Tuhanmu kesurupan Beelzebul? Banyak udah kesurupannya. Gimana udah rasanya selesai. punya Tuhan pernah dituduh kesurupan? Gimana rasanya punya Tuhan yang dulu dituduh sama ahli-ahli Taurat katanya dia kesurupan Masih ya? Beelzebul? Masih apa udah Gimana selesai rasanya? kesurupannya? Loh, ini aku menjawab loh apa yang Kesurupan kamu udah selesai narasikan. apa? Iya, Ngomong-ngomong Tuhanmu tentang kesurupan, Den. Iya, Tuhanmu kesurupan loh. gimana Masa tuh? Tuhan Pengikut orang kubur. Ahli Taurat loh yang ngatain, bukan main loh, bukan orang-orang kafir lagi loh yang orang ngomong. mati udah. Orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi Pengikut ahli-ahli orang Taurat mati, itu kesurupannya udah mengatakan selesai Yesus belum? itu kesurupan Beelzebul loh, bukan orang gila loh ya yang ngomong. Ahli Farisi loh, orang-orang Farisi loh, ahli-ahli Taurat. Gimana itu? Orang ahli-ahli kitab kok ngomong Tuhan kerasukan Beelzebul. Gak bahaya baik baik. Aduh nggak bahaya baik. Pengikut Apa? Apalagi suaminya kau? Aisyah udah kesurupannya udah selesai belum? Oh, kalau suaminya Aisyah ya kan, Aisyah itu selesai kan ya wanita yang kesurupan. mulia ya. Wanita yang mulia ya. Bahkan dia pun selalu menutupi auratnya. Nggak kelihatan kayak yang tadi kita lihat di mana? Yeskiel 16 Yeskiel 16:7 tadi ya, yang ada yang dadanya montok, istri Tuhan Oten. Oh iya. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Nggak gundal gandul kelihatan dalam keadaan telanjang bugil, nggak kayak gitu. Ya, mulia sekali istrinya Nabi Muhammad. Kalau tadi kita lihat di Yeskiel ya, Yeskiel 16 ayat 6 sampai 7, istri Tuhan ya, istri Tuhan Oten itu dalam keadaan telanjang. Abigail dengan dadanya montok. Aduh, alamak, makanya nggak level lah dibandingin sama Bunda Aisyah yang begitu mulia, cerdas lagi Bunda Aisyah itu. Dengan usianya yang masih muda belia, sudah bisa menghafal lebih dari 2000 hadis. Mama kau udah berapa tahun jadi Oten? 1 lembar Bible aja nggak hafal mama kau. Mau nanya-nanya Aisyah. Gile lu bro. Udahlah ya, jadi kau jangan banding-bandingin. Aisyah itu Istrinya Nabi seharusnya Muhammad aja nggak level juga kau bandingin dengan yang tadi di waktunya Yeskiel untuk main 16:7 tadi ya. boneka. Apa? Sakit. Mau bahas apa lagi kau? Bahas apa lagi? Sini. Seneng aku jawab kau nih, seneng. Enak. Parah ya, makin terbongkar kan isi Bible kau isinya apa? Coba, pedofilia. Makin terbongkar kan isi Bible kau apa isinya? Nanti pedofilia enggak? Masih belum kapok. Mau bahas apa lagi kau? Pedofilia enggak? Oh, pedofilia itu kan, Banyak ngerti pedofilia pedofilia. itu kan kayak yang gini ya, yang suka ngawinin anak kecil itu ya. Tapi kalau giliran Tuhan ngawinin perempuan yang dia ciptakan sendiri, gimana ya? Istri Tuhan punya dada montok. Satu-satunya Tuhan yang di muka bumi menciptakan wanita dengan sosok tubuhnya yang punya cucu mimi. Dicari pula yang cucu mimi montok, mau diapain? banyak- Ternyata banyak ada terjawab anak di 9 Lukas tahun nggak? di Lukas 11:27 ternyata anak terjawab perempuan buat 9 tahun diminum cucu miminya. Ternyata terjawab di situ Lukas 11:27. Memanglah Mbak doyan-doyan kalau punya anak 9 tahun bisa dikasih ke Mbak, anaknya 9 Mana? tahun langsung dinikahin aja. Apa yang 9 tahun? Kalau ada.
Apa yang 9 Tuhanmu malah tahun? 3 tahun itu. Ada anak Enggak, anak perempuan Apa 9 yang tahun. 9 tahun? Apa yang 9 tahun? Apa yang 9 tahun? Kau punya data nggak? Kau punya data nggak sih? Assalamualaikum Tahun. warahmatullahi Umurnya berapa wabarakatuh. tahun? Kau punya data nggak? Aisyah Kalau nggak umurnya punya- berapa tahun? Oh, Aisyah itu Aisyah ibu Ah. berapa tahun dia? kalau lebih berapa tepat tahun? berapa tahunnya saya nggak tahu Waktu persis ya kalau berapa disetubuhi. tahun persisnya. Tapi kalau Digauli dia oleh nabimu itu dia disetubuhi, dinikahi, yang pasti itu sudah usia balik Berapa atau tahun? usia sudah apa namanya akhir balik ya. Oh. Dan dia itu sudah mengikuti yang namanya Coba tunjukin perang. datanya. Kalau ikut perang, loh, kau kan tadi nuduh-nuduh 9 tahun ya, kau mana datanya gitu loh. Jangan asal ngomong aja, Ya, tapi katanya giliran di Quran ada. giliran di Biblemu Ada ada, surat leluhurnya Aisyah. Yesus ya, giliran Ada di surat, Biblemu. dari Aduh, aku bukan Al-Ghazali. moderator ya ini ya. Giliran di Ada Biblemu ada leluhurnya Yesus. Cerita-cerita dari Namanya Ishak. teman-teman Nabi. Ishak itu menikahi Ribka. Ribka itu dulu umurnya masih 3 tahun. Nggak pernah baca Bible pasti. 3 tahun masih bayi balita, alamak jangan. Masih balita loh. Ribka bukan Itu 3 belum ada, masih tahun. bulat-bulat loh, gemuk-gemuk, wungkul-wungkul Ribka bentuk bukan bayi 3 loh ya. tahun. Masih bentuk bayi Ribka loh. bukan Kalau 3 3 tahun. tahun. Jangan mencari kenyataan lah. yang membenarkan Nabi. Ishak itu usianya 37 tahun kan waktu Sarah meninggalkan. Nah itu lahir tuh. Anda buka, Lahir buka, tuh buka si di yang Bible namanya dong. Ribka Ayo, buka, itu. ayo, saya tantang Terus Anda buka. Ribka itu Buka di dinikahi mana? Ishak waktu Ishak itu 40 tahun. Ribkanya masih 3 tahun. Buka di mana? Di mana? Alamak, Di mana? aduh. Buka di Kau keluar. baca lah. Kau baca lah di kejadian tuh. Buka di- Kejadian 22, kejadian 23, kejadian 25. Mbak, Apa hahe kau apa ya, kau? Mbak, saya jelaskan ya, Apa? biar saya Apa? jelaskan. Kau mau jelaskan apa? Aku nggak nanya itu. Aku nggak nanya. Dengar. Apa? Goblok? Kau memang goblok. Kau kan 1 Korintus 4:10. Kau memang goblok. Kau memang 1 Korintus 4:10. Di Bible Belum itu lagi di Yeremia dikatakan 4:22. Ishak, dengar dulu, mau diskusi nggak? Dengar dulu. Di Bible Oh, itu dikatakan emang kok bisa diskusi? Isa melihat Ribka Ya makanya menimba gini, yang air, baik diskusi itu kalau menimba kamu itu. air, menimba Menimba air. air, memberi minum unta. Anda tahu nggak? Unta itu butuh berapa liter air kalau mau minum? Anda tahu nggak? Oh, saya lagi nggak ngomongin unta sih. Saya 40 sih ngomongin liter. angka gitu loh. Kamu bisa ngehitung nggak? Adakah anak Aku lagi nggak Adakah- nggak ngomongin unta. Aku lagi ngomongin umur adakah gitu. anak umur 3 tahun? Sarah itu ada Adakah Ribka anak nikah sama umur Ishak. 3 tahun? Sarah, ini aku bukain data ya. 3 Ya, tahun bukain data. mengambil air Aduh, ini orang kenapa 40 sih? liter. Udah mau tuh. Oh ya. Di kejadian 17 ya. Jangan Di kejadian jangan Oh, me- jangan. Ya nggak apa-apa lah kalau dia ngambil air tuh 3 Ya, tahun jangan juga demut lah. udah bisa di Kalau mau awal-awal diskusi udah jangan nikah. demut. Masa disuruh ambil air aja nggak Makanya bisa. diskusi Ya, yang jangan lah. Makanya diskusi yang benar lah. Diskusi Jangan yang demo. benar gitu loh. Jangan Ya, ini dimut, jangan diskusi dimut. benar. Anda mau ngemut Anda kau. lihat di Jijik pula Exodus itu. ngemut kau. Ishak melihat Ribka menimba air memberi Ishak minum. melihat Ribka, Ishak Unta. melihat. Unta Aku itu lagi kalau ngomongin berdasarkan umur. membutuhkan Kau air, hitung tuh, kau hitung. Dengar dulu. Kau hitung. Sarah Dia itu di umur Bible, 90 tuh jangan Ishak dia lahir. Dia di Bible itu diceritakan. Umur 37 itu Sarah itu meninggal. Anda dengar Sarah meninggal itu dulu. Ribka itu lahir. Anda buka Bible Anda buka Bible, Anda buka pada saat- Bible, pala otak kau. Tuh lihat tuh, itu lihat tuh. pertama kali. Tuh lihat di tampilan Diceritakan layar tuh lihat. Wah. Densus lihat di tampilan layar Ribka itu. menimba air memberi minum. Dia nggak tahu. Sinyal pun kayak oten dia. minum. Logika Anda. Adakah anak Hah, bersama suara kayak digigit tikus. 10 liter? Itu pernikahan digeser. ini lebih parah lagi di Eropa ya, di Eropa, di Amerika, di kalangan Kristen. Bahkan gereja pun Iya. menetapkan 7 tahun. Akibat penyakit kusut. Itu Elizabeth ya, Elizabeth Hales itu 3 tahun menikah dengan George Hales 7 tahun. 3 tahun sama 7 tahun. Wow. John Samford usia 3 tahun menikah dengan Jane Burton usia 2 tahun. Wow. Itu oten semua ya? Woten semua. Oten. Wow. Wow, ngeri banget. Wow. 2 tahun, Dan 3 ini tahun. ya, dan ini bukan di masa yang kuno banget. Ini tahun di abad ke-15, tahun 1600, 1700. Lebih dekat dengan kita jaraknya. Lebih parah ini.
Ih, ngeri ya. Nah, Ih, masih artinya bayi loh. ya sebenarnya kan artinya kan bukan persoalan itu, tapi persoalan budaya. Jadi budaya orang-orang di zaman dulu, ya kita bicara zaman dulu nih, yang bagaimana Ishak ya menikahi Ribka 3 tahun, ya kemudian di berbagai negara baik itu Mesir, baik itu Syam, Jazirah Arab ataupun Eropa, itu budaya. Bahkan di Jawa tahun segitu, udah turun ya, nggak mau mendengarkan. Males kabur, kabur. Kabur. Kabur dia melihat fakta sejarah kabur dia. Iya, itu terkait dengan budaya sebenarnya. Jadi budaya yang mana ya maklum semua itu namanya budaya. Tetapi Nabi kita jelas datanya bahwa memang beliau menikahi Sayyidatina Aisyah itu berdasarkan pertama perintah wahyu, kemudian ayah daripada istrinya yaitu Sayyidina Abu Bakar itu merestui. Kemudian orang-orang Quraisy itu juga tidak ada yang menghujat. Kenapa nggak ada yang menghujat? Karena memang budayanya seperti itu. Sehingga tidak ada yang menghujat, masih kecil, masih nggak ada. Nah di Eropa itu ada yang menikah langsung, ya langsung apa? Langsung dihajar. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada hukum menikah, ada hukum berjima. Jadi seseorang yang menikah yang halal itu belum tentu bisa berjima. Kenapa? Karena ada syarat. Syaratnya itu adalah syariat. Ketika menikahi umur 6 tahun itu tidak bisa dijima, dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana seseorang sepasang suami istri yang dia sudah cukup ya, bahkan bukan cukup ya, lebih tua lagi, misalkan 30 dengan 40, 40 dengan 50. Ini kan sudah oke-oke aja, tetapi tidak bisa dijima ketika apa? Ketika menstruasi, karena ada larangan, syariat itu melarang meskipun itu halal. Nah, ini kaitannya otak daripada oten ketika menikah itu langsung digauli karena memang budaya mereka seperti itu. Sehingga pernikahan sangat dini ya, bukan pernikahan dini, pernikahan super dini di sana itu 4 sama 9 itu langsung. Jadi ada budaya yang langsung, nggak nunggu menstruasi. Kemudian tuan-tuan tanah mereka itu menikahi anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, langsung dijima. Karena itu adalah kenikmatan menurut mereka. Nah itulah bedanya Islam dengan selain Islam. Jadi selain Islam itu ada hukum-hukum yang terkait dengan setiap perbuatan. Al-aslu fil af'al taqayyad bil hukmillah. Nah, mereka tidak. Nah, mereka karena tidak punya hukum yang jangankan yang lengkap ya, 1/4 lengkap aja nggak ada. Ya seperti itulah mereka. Jadi ingin menyamakan keadaan mereka, fenomena yang ada di mereka, ya itu impas lah. Jadi Nabi kita itu dituduh begini dan begitu. Orientalis Barat itu menuduh Nabi ini seperti itu, yang tidak layak dan tidak sesuai fakta. Nah persoalan ini janganlah kita sampai mengindahkan menafikan hadis-hadis yang sahih yang dari Bukhari. Karena apa? Karena seolah-olah tidak masuk akal umur 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tidak, itu adalah benar ya ikhwah. Itu benar dan kita bisa mampu menjawab bahwa itu adalah pertama budaya, kemudian perintah Allah Ta'ala. Padahal fenomena mereka kita banyak ini. Saya punya banyak data-data yang terkait dengan orang-orang bangsawan mereka ataupun orang jelata mereka yang menikah di usia yang super dini, umur 2, 3, 4. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Afan kepanjangan ya. Gak apa-apa, Bim. Masya Allah, Masya Ya, artinya Allah. iya. Ini pengetahuan yang mesti kita pahami. Artinya apa? Kita itu kan yang menjadi sumber utama Al-Quran dan hadis kan ya Bib ya. Kita tidak boleh keluar dari itu ya. Iya, Betul. informasi apapun. Tapi di dalam Islam tentu ada syariat-syariat seperti tadi kan. Katakanlah kita kadang-kadang kan terpaku dan terjebak dengan kata-kata pernikahan. Ya kan? Yang kemudian ya ketika pernikahan itu terjadi kemudian mesti terjadi yang namanya jima. Itu juga kan kadang-kadang kita terjebak gitu kan dalam hal semacam itu. Dan itu perlu
apalagi itu hadisnya hadis soheh yang memang mutawatir gitu kan. Kita jangan sampai hanya untuk mempertahankan ego untuk ini sebuah jawaban yang ini akhirnya apa? Menyisihkan sumber utama itu kan, Betul. yaitu Al-Quran dan hadis itu ya. Ya kita di dalam Islam memang sudah ada aturan gitu, seperti halnya tadi diterangkan Habib itu ya teman-teman. Artinya apa? Hadis itu sahih, tapi apa? Di situ juga di sisi lain baginda Nabi itu menjima daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu ketika sudah haid itu kan ya Bibi ya. Sudah Betul, udah ini udah pantas, itu yang perlu dipahami ya teman-teman gitu. Betul. Itu ya itulah kadang-kadang kita itu apa? Defensive apologetic. Jadi ketika mendapat pertanyaan ya khususnya dari Oten itu kita melihat dulu hadis itu ya, melihat dulu hadis itu yang mana hadis itu tidak pernah kita terima. Ya, tidak pernah kita terima, tidak pernah kita pelajari. Akhirnya berasumsi bahwa hadis ini benar hadis sahih apa enggak nih? Karena umur 6 tahun. Nah, akhirnya defensive apologetic, mencari jawaban-jawaban yang ya menurut dirinya ya pakai asumsi agar dia tidak malu. Terus menservis Oten itu sedemikiannya agar tidak lari. Nah, ini defensive apologetic namanya. Jadi tidak siap dengan pengetahuan terkait dengan hal itu. Sehingga akhirnya berasumsi, jawabannya asumsi. Jangan sampai lah kita ini menjawab dengan asumsi. Dengan apa adanya, al-haq. Ya, mau pahit, mau manis, itu harus kita sampaikan. Karena kenapa? Karena efeknya cuma begini aja. Oten itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi mereka wajar. Kalau tidak percaya, itu wajar. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW ya menikahi Sayyidah Aisyah, tetap beliau adalah manusia mulia, manusia yang menjadi utusan Rasulullah SAW. Mau percaya mereka, tidak percaya, tetap Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah SAW. Itu yang harus kita yakini. Sehingga kita ini tidak akan berasumsi dengan jawaban-jawaban, apalagi mendoifkan hadis itu, apalagi memaudhukan hadis itu. Jangan sampai, ya ikhwah, jangan sampai. Ini bagian daripada mental ya, mental seorang debater, kemudian wawasan seorang debater itu harus benar-benar terasa. Jangan sampai tergiring ya, kata Ustadz Miftah tadi, jangan sampai tergiring dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, seolah-olah kita itu terhipnotis harus mengikuti mereka. Jangan sampai. Itu terkadang kita seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, kan karena memang ya standar pernikahan kan nggak bisa disamain standar pernikahan dulu sama sekarang, budaya begitu kan. Dulu jangankan jauh-jauh ke 1400 tahun silam ya, di Indonesia aja kita kalau ngelihat pahlawan-pahlawan kita ya, Kartini pun ya kan, Betul. itu aja dipingit usia muda itu baru hanya berapa tahun loh, 80 tahunan lalu, nggak sampai 1400 tahun silam kayak begitu budayanya. Apalagi yang dulu nggak bisa disamain standar usia pernikahan dulu dengan sekarang. Betul sekali. Ibu kita Kartini itu adalah dari contoh ya, contoh negeri kita sendiri, bangsa kita sendiri. Itu nggak jauh banget ya, itu baru 1800. Beda dengan tahun 600. Berapa jalan bedanya, terpaut 1200 tahun. Yang anehnya itu Amerika ya teman-teman, yang anehnya lagi Bib ya dan teman-teman ya, seluruh dunia cuman Oten Indonesia yang mempermasalahkan itu. Betul. Betul. Ya karena Oten Indonesia itu ya motivasinya adalah ingin menghujat. Artinya pernah dengar nggak di pelosok dunia selain di Indonesia itu yang mengungkit gitu atau demo gitu? Nggak ada. Ya karena kalau kayak Oten Ini Inggris juga, misalnya. iya. Oten Karena Inggris aja mungkin- tahu kan, pangerannya betul. aja nikahin menikah aja sama Isabel itu belum sampai 7 tahun, belum genap udah nikah, abad ke-13.
Terus Raja Richard itu kan dari Inggris juga, anaknya masih 5 tahun, sama perempuannya masih 3 tahun. Itu Betul. udah dinikahin. Itu jaraknya nggak kuno-kuno banget ya, padahal. Iya. Jadi nggak ada yang protes kalau di sana, udah biasa mereka, budayanya udah tahu, udah ngerti. Berarti Pangeran Richard pedofil dong. Ya, kalau pakai standar oten Indonesia ya. Kalau standar oten-oten di sini kayak gitu. Maco emang oten. Kemudian gereja juga menetapkan batas umur bisa menikah di Eropa. Ya di kala itu. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Itu tahun 1800. Ya, OTN itu kan memang kekurangan data, lemah data, ya. Jadi termasuk mereka ini orang-orang penyandang disabilitas tentang data, sehingga datanya sendiri dia nggak tahu. Ya. Di kalangan mereka itu menikah di umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu dilakukan oleh bangsawan dan juga rakyat jelata. Catet tuh Ten, catet. Bangsa Richard of Shrewsbury menikah dengan Anne de Mowbray dari Norfolk yang berusia 5 tahun. Anne de Mowbray adalah putri dari John de Mowbray. Itu jelas. Menikah pada 15 Januari 1478 dengan Richard. Tahun 1478. Terpautnya hampir 1000 tahun. Malah 4 tahun. Lebih muda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jauh. Itu gimana kalau misalkan baginda Nabi itu selain Sayyidatuna Aisyah itu artinya semuanya perawan semua ya? Wah, mungkin framingan ininya fitnahannya luar biasa kali ya Bib ya, Oten Indonesia. Iya. Tapi gimana sedahsyat apapun framingan ya Nabi kita, Quran kita, karena itu fakta datangnya dari Allah Ta'ala, maka tetap akan tegak ila yaumil qiyamah. Jadi nggak usah sedih kita. Orang-orang yang framing itu wajar karena mereka itu benci. Bukan hanya tidak beriman, tapi mereka benci banget. Yang di mulut mereka itu seperti itu kan. Qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang di dadanya itu, yang disembunyikan dadanya tuh jauh lebih besar. Jadi ya wajar orang-orang yang tidak beriman seperti itu. Santai aja kita. Tetap bahwa mereka mau beriman tidak beriman ya tidak akan menggugurkan ketuhanan yang ahad daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau mualaf, Allah tetap menjadi Tuhan. Tidak mualaf, Allah tetap menjadi Tuhan. Bahkan Nabi pun juga tidak akan berubah. Tetap baginda Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala yang hak sebagai khatamin nabiyyin. Dan Qur'annya tetap adalah al-haq. Yang mana itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau mau bukti, boleh. Kita bedah bukti-bukti itu. Lanjut. Iya. Iya, teman-teman semuanya dan guru-guru ya di sini sudah mendekati sholat ini zuhur. Terima kasih ya. Kita break dulu ya, teman-teman. Makasih ya Ukti, Natali, Bibreza dan Ya, semuanya khair. teman-teman yang sudah Ya, bantu makasih, Ustaz. support ya, baik itu dengan tab-tab maupun yang lainnya yang sudah give ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu ya mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat dan Amin, hikmah amin. dari Allah Subhanahu Amin wa ya taala Allah. Amin.
Amin ya Kalau rabbal mendapatkan alamin. maradatillah gitu ya, sepanjang hari, sepanjang waktu, ya semuanya berpengaruh. Jadi guru-guru kita pun tiada arti tanpa adanya teman-teman yang di bawah ya. Ya teman-teman di bawah juga sangat berpengaruh gitu ya, sangat support. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan Bib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu, bagus ibu jualan saja, jangan ngomongin agama. Ya aku kan jualan, karena kalau ada yang komentar menghujat agamaku baru ku balas. Makanya jangan hujat agamaku. Selagi kamu tidak menghujat agamaku, aku fine-fine aja jualan. Aku jualan aja. Di etalase berapa ini guys? Di etalase yang ku sematkan etalase berapa sih? Di etalase 13 itu cuka apel, cuka nanas sama sari lemon. Sari lemon itu bagus banget, apalagi kayak aku semuanya itu makanya rada berubah. Kemarin aku sampai nggak live aku gara-gara apa? Aku batuk tidur aja. Nah gila ini. Kayak gitu. Baru aku minum itu tadi pagi juga aku minum. Kayak gitu. Jadi itu berguna banget untuk kesehatan. Kenapa sih minum cuka apel gitu ya? Menurut aku ya, ada dulu teman aku ya, aku dulu bilang kenapa sih kita kan udah istilahnya lifestyle-nya udah oke banget nih, pola makan kita udah keren banget gitu, kenapa sih mesti minum cuka apel itu gitu ya. Terus ada temanku bilang, andai kamu tahu manfaat cuka apel itu, kamu tidak akan pernah menolak cuka apel gitu, bahwa sekeren itu antioksidan cuka apel itu adalah sekeren itu gitu. Jadi kalau kamu nggak minum cuka apel itu, artinya kamu aduh sayang banget gitu loh, karena antioksidan itu mencegah kamu dari radiasi lingkungan, sel-sel yang rusak, imun tubuh kamu gitu. Itu keren banget gitu si cuka apel itu gitu loh, sama cuka nanas itu luar biasa banget. Oten mati-matian. Iya, nggak tahu mereka, makanya kurang belajar, kurang melihat kayak gitu guys ya. Cuka apel itu juga bagus banget. Apa itu cuka apel? Ini garam Himalaya. Silahkan diorder garam Himalaya, ada di keranjang kuning nomor 16 sama cuka apel. Sabor manipim di korba ko agamamho HP merengreng do ibain amat tamho niripu portunor. Apa maksudnya? Sabor manipim, nipim do sabor bersili. Datang-datang kau mal orang, kok marah-marahin orang kau. Mereka aslinya tahu Fortuner, nipu Fortuner gitu ya. Kau ntar aku jual minyak Fortuner. Oh kamu mau beli Fortuner, ini aja lah kau beli ya, sini aku ituin. Kamu kan kaya. Bentar ya, aku tambahkan dulu. Aku tambahkan dulu cinta yang ada. Nih.
Kamu kan kaya kan? Cinta, kamu kan kaya kan? Ini order deh, ini order. Ini order kau dulu deh ini. Kau order dulu deh satu. New Camry Hybrid. Order lah. New Camry Hybrid, order. Kalau kau nggak ngorder berarti kau New Camry Hybrid. Order dulu, silahkan diorder. Aku jualan mobil juga aku. Mobil apa, Mak? New Camry Hybrid. 1M kalau nggak salah itu 1M. Yuk diorder. Beli order lah. Order silahkan. Aku jual ini, aku sematkan New Camry Hybrid. Yuk diorder. Buat kamu yang typingnya rada-rada tinggi omongannya gitu ya kan, order silahkan. Hanya 4 unit loh itu, hanya 4 unit, silahkan diorder. Silahkan diorder. Aku mah apa aja ada, aku segala macam aku jual. Apa lu mau gua ada, palu gada. Apa lu mau gua ada gitu, silahkan. Mau order apa ada. Mau handphone, Mak? Yohanes ada handphone, mau iPhone berapa ada. Tisu ada. Semua aku jual. Sofa ada aku jual semua. Ada yang nggak jual. Semua aku jual. Ada mana yang nggak jual? Napas manusia nggak aku jual deh. Napas manusia. Iya, iya silahkan diorder, silahkan diorder. Tinggi banget yang suka merendahkan orang lain, yang suka melecehkan orang lain, yang melihat rendah orang lain, silahkan diorder ini keren banget. New Camry Hybrid, kayak gitu nggak sih bacanya? Camry Hybrid, Camry Hybrid. 4 lagi tersisa, itu silahkan diorder, silahkan diorder. Islam bagiku agamamu, bagi gak agamaku, yes. Pak Jokowi, tolong dulu dibeli itu 1 hybrid Camry-ku. Silakan dibeli dulu hybrid Camry. Silahkan dibeli. Kalau ada yang beli itu, aku langsung umroh, serius. Aku langsung umroh. Aku ya sedekah ya nak. Anakku bilang langsung sedekah. Sedekah apa kita nak? Sedekah nasi. Aku langsung sedekah nasi. Kalau ada yang beli itu ya Allah, aku sedekah nasi ya Allah. Sedekah nasi itu berapa? Berapa 100 pek gitu. Kok nggak urus? Alah, kamu pergi cium batu hitam aja kamu di sana. Ya iya cium, kami cium aja. Seperti orang Yahudi cium tembok rata kan. Kami juga gitu, Hajar Aswad kami cium, Ka'bah kami cium. Rindu kami. Terima kasih Allah sudah mengizinkan kami mencium Ka'bah ini ya Allah gitu. Orang Yahudi juga gitu. Dan kamu cium apa kau? Mana kiblatmu? Jangan iri aja sama yang punya kiblatmu mana tuh? Islam itulah agama samawi ya, agama yang dari Abraham gitu ya. Agama dari yang Abraham itu punya kiblat gitu. Tapi kalau agama pagan kagak ada. Makanya yang suka pagan-pagan itu suka menghina. Mereka iri iri banget. Kalau agama turunan dari Abraham itu, aduh batuk gue. Aduh ya Allah. Nggak ikut ke Bogor toh? Enggak itu aku.
Aduh ya Allah, aku batuk itu batuk. Gitu. Agama Abraham itu agama yang dari Abraham itu kan hampir-hampir sama itu ya, menyembah tauhid ya. Semua agama Abraham itu mengajarkan ketauhidan ya, dan punya kiblat, kiblat itu kalau Yahudi punya tembok ratapan, dicium tembok ratapan, tembok ratapan. Islam juga gitu, Hajar Aswad, Ka'bah itu dicium, kata sahabat Nabi, kalau tidak kau cium Rasulullah batu ini maka kami tidak akan menciumnya, katanya gitu karena dulu Rasulullah mencium itu gitu, jadi sahabat Nabi juga mengikuti gitu ya, diciumlah batu itu gitu. Itu Ka'bah itu adalah kiblat kami umat Islam. Apa arti tauhid? Apa tauhid? Tauhid menuhankan Tuhan yang satu. Menuhankan Tuhan yang satu. Pertanyaanku, kamu punya kiblat? Kalau kami agama Samawi punya kiblat, makanya kami cinta. Cinta berarti bukan menuhankan, bre. Pamannya seorang orang tua mencium anaknya, bukan menyembah kan? Batu batu kayak lobang begitu kalian cium. Kau yang omes, kau yang kami umat Islam justru nggak kepikiran ke situ. Kok kau bisa sampai kepikiran ke situ ya? Wow. Omes ya. Kau sering baca Yeskil 23, Yeskil 16 nomor 7 nomor 8. Yang rambutnya sudah tumbuh gitu. Rambut apa itu? Aku bertanya ya. Sambil diceki-ceki jalan. Ini aku jual mobil, guys. Itu jual mobil, ada yang ini, ada yang ini enggak, guys. Ada yang order enggak? Order lah, biar aku langsung bawa umroh anakku, suamiku, mamaku. Kalian pagan Quraisy, nggak malu kau ngomong kayak gitu. Kalau mencium Ka'bah itu bukan bagian dari kafir Quraisy. Kau nggak tahu Ka'bah itu seperti apa? Itunya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail anaknya. Itunya perjalanan kisah Nabi Ismail sama Ibrahim. Begitu. Berarti Yahudi juga menyembah tembok Yerusalem juga. Iya, kalau orang ini bilang kalau umpamanya udah kita cium itu kayak kita menyembah gitu. Jadi dia cium istrinya, berarti dia menyembah istrinya dia. Kalian mendingan ke ini aku deh, kalian typing. Mending kalian ke ini aku, ke apa namanya itu, ke piti-piti aku, jadi bisa balas-balas. Mending kalian ke piti-piti aku deh, di situ ku balasin lah kalian satu-satu. Bani Konarion, belilah kalian. Tadi siapa tadi itu, si cinta-cinta apa itu tadi, dia menghujat ngatain aku, oh jualannya kau rupanya artis aja jualan kau. Artis jualan loh. Kok aku jualan kok kau bilang kamu yang kau jualan rupanya. Di
isu sama tamunya kau jualan. Aku jualan Camry hybrid, aku jualan Camry hybrid. Belilah, ada uangmu. Ngomongmu jangan tinggi kau. Kok mencret nggak bisa jawab? Apa pula kan? Iya, ngomongnya tinggi kali Pak Jokowi. Tiba aku suruh dia beli apa itu Camry hybrid. Kabur dia. Nggak ada lagi itunya, nggak ada lagi juga. Memang dasar ya. Aku mau jualan. Silahkan diorder guys, silahkan diorder guys deh. Kalau nggak ada yang jualan new Camry hybrid, pokoknya di etalase 1 ada new Camry hybrid 2,5 LAT. Atau lagi aku banyak kali itu impresi produk 100 bla 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 bla. Beli kalian lah orderanku, lihat kalian apa macam-macam jualanku. Kalian minta apa aku masukin, kalian minta apa aku masukin ke etalase aku. Ini nih apa, tapi sirah nabawiyah wajib dong dibeli, sirah nabawiyah dibeli gitu loh. By the way, aku udah dulu lah ya, udah jam 12 guys ya. Aku mau masak tadi, aku pengen makan daun ubi. Orang ini makan daun ubi tumbuk, pakai kincong, pakai santan kelapa yang banyak. Mantep, perfecto. Makan sambal teri, enak. Udah dulu ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang udah order, makasih yang udah typing, makasih yang udah komentar, makasih. Salam sayang untuk kalian semua. Aki silahkan order, boleh ya, aku tunggu. Kalau mau order gitu loh, orderin aja semuanya, sampai mobil-mobilku juga diorder, silahkan. Aku punya new Camry hybrid, silahkan diorder guys. Amin, thank you Johannes. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas